Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aktsarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa izahu kama qala hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'dihi mautihima. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para guru, para bapak haji, para saudara-saudara, wabil khusus, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sahibul bait, keluarga besar almarhum Bapak Rudi. Kita doakan keluarga besarnya yang masih pada hidup, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan Islamnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Amil Arsyad. Kita doakan beliau, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tak lupa, yang saya hormati pula Menteri Perhubungan, yaitu Saudara Tegar dan Kanda Iman, yang hubungin saya tadi habis pada asar sore-sore. Beliau ini cemlang-cemling nyampe tuh WA. Kita doain mudah-mudahan Anda Tegar sebagai malam ini sebagai selaku Menteri Perhubungan, mudah-mudahan biar sehat walafiat. Dan yang tak lupa para anak-anak hadroh pimpinan Ustaz Abdul Aziz ya. Kita doain mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya dan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para orang tua, para bapak haji, para saudara-saudara yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, membantu mendoakan kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya sanak famili, dan kita punya tetangga, yaitu almarhum Bapak Rudi bin almarhum Bapak Nur ya, yang 100 hari yang lalu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpul kita di sini menjadikan lantaran almarhum senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana maqam kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan keluarga yang telah ditinggalkan diberikan kesabaran ketabahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa habibuna syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa macam minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang udah jam 12 kurang 3 jam
Saya tidak nggak berpanjang kalam karena apa sebab? Karena sembari saya ngomong ini mah kita kongko aja, hitung-hitung saya juga silaturahim kemari karena memang saingan terberat saya adalah ketika saya baru megang mic, ketika saya mau ceramah biasanya makanan baru dikeluarin. Biasa itu saingan yang terberat buat saya karena ketika saya lagi ceramah kalau depannya makanan biasanya saya kagak diengain udah. Iya, gitu ya. Jadi saya nggak berpanjang kalam, hitung-hitung saya kemari silaturahmi aja kemari, hitung-hitung saya girang-girangin almarhum keluarga besar dari Bapak Rudi aja udah. Hitung-hitung saya sini belajar muhadharah aja. Intinya kita berbicara tentang kematian. Bang, berbicara tentang kematian, kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya kematian. Kematian itu tidak memandang usia, tidak memandang waktu, dan tidak memandang satu jabatan seseorang. Almarhum Bapak Rudi 100 hari yang lalu sudah meninggalkan kita. Terkadang kita sebagai tetangga, sanak famili, terkadang kita nggak menyangka saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah. Padahal mungkin kemarin-kemarin kita lihat almarhum Bapak Rudi masih sehat walafiat. Kemarin-kemarin mungkin kita tetangga masih lihat Bapak Rudi masih lalu lalang. Sempat silaturahim kepada sanak famili Handai Taulan. Yang namanya kematian, Bang, tidak memandang tempat, tidak memandang usia, dan tidak memandang waktu. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala ketika akan dicabut nyawa kita, kata Allah pada malam hari ini, mau dibilang apa? Yang namanya nyawa, namanya umur, usia, kematian itu nggak bisa kita majuin, nggak bisa kita mundurin. Maka dari itu kita sebagai sanak famili yang ditinggalkan oleh keluarga kita yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Bapak Rudi 100 hari yang lalu sudah meninggalkan kita. Meninggalkan istrinya menjadi janda, meninggalkan anak-anaknya menjadi anak yatim. Apa yang perlu dijadikan satu iktibar untuk kita yang masih pada sehat walafiat? Ini gersek amat ini. Antenanya Bang bagaimana ini? Halo, cek. Apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam satu kitab kutipan Al-Imam Abu Durraid pernah bilang dalam satu kitabnya, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Ketika seseorang yang sudah meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan cerita-cerita bagi keluarga dan sanak famili dan handai taulan. Almarhum 100 hari yang lalu sudah meninggalkan kita, beliau sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditinggalkan oleh Bapak Rudi akan meninggalkan cerita-cerita bagi kita. Makanya tetangga ngomong, saya kagak nyangka itu Pak Rudi, padahal kemarin masih sehat walafiat, bahkan nggak sakit lagi katanya Pak. Tuh datang-datang perutnya sakit atau badannya menggigil sakit. Kalau bahasa dokter mungkin itu serangan jantung. Kalau bahasa orang Bogor mah orang sini, kampung rawa nih. Biasanya kalau begitu orang dulu manggilnya angin duduk. Apa angin dakom tahu? Tuh. Akan meninggalkan cerita, saya nggak menyangka nih Bapak Rudi, ya Allah, saya nggak nyangka Bapak Rudi meninggalkan, udah meninggal. Padahal Bapak Rudi, padahal beliau adalah sesosok orang yang baik. Orang yang santun terhadap tetangga dan handai taulan. Orang yang meninggal itu Pak akan meninggalkan cerita-cerita bagi kita yang masih pada hidup. Makanya ini malam tanggal 4 September hari Minggu malam Senin kita diundang oleh keluarga besar almarhum Bapak Rudi.
Ini malam tadi kita bacakan suratul Yasin, pembacaan Ratibul Haddad, dan dilanjutkan pembacaan maulidnya Simtud Duror, maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini malam kita yang hadir di sini, kita berarti sedang lagi bikin cerita. Apaan dong? Bagian itu kan ya? Itu orang belah itu. Dengerin. Yang recet banget imang gagar kue unti udah ini. Dengerin. Entaran doang. Dengerin ya. Ya, entar kebagian. Recet banget. Makanya ini malam kita diundang oleh almarhum keluarga besar almarhum Bapak Rudi untuk menjadikan pembelajaran buat kita yang masih pada hidup. Jadikan iktibar buat pelajaran kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Duraid meneruskan dalam satu kitabnya dan kutipannya, makanya orang yang meninggal, Pak, ketika saudara kita udah meninggal, jangan pernah kita ngomongin keburukannya. Orang yang meninggal, kita yang masih pada hidup, kalau pengen ngomongin saudara kita yang sudah meninggal, omongin yang bagus-bagusnya aja. Omongin yang cakep-cakepnya aja. Makanya Imam Abu Duraid ngomong terusannya dalam kutipannya, uzkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan-kebaikan para almarhum wal marhumah yang meninggalkan kita. Makanya kalau orang, Pak, kalau udah meninggal jangan kita omongin keburukannya. Kita kudu omongin yang kebaikan-kebaikannya aja. Jangan ada anak muda lemes banget temannya meninggal. Gua nggak nyangka itu. Iya, Guru Ajis meninggal. Gua masih ingat banget Guru Ajis pas lagi angop pupilnya kelang banget, segala upil diomong-omongin, nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Orang yang meninggal itu bagusnya kita, ya Allah, kemarin saya ingat banget Pak Rudi itu adalah salah satu orang yang baik. Perlu sama tetangga. Kemarin saya ngelayan pagi-pagi, saya buka itu tutupan wajahnya, saya lihat kayaknya ikhlas berarti Pak Rudi, matanya rapat banget. Ya Allah, Romana nanya ini Pak Rudi ini Romana kayaknya ngadep kepada Allah, wajahnya kayak tersenyum, ngomonginnya begitu-begitunya udah. Saya ingat almarhum Bapak Rudi semasa hidupnya rajin ibadah, rajin sodako, ngomongin yang kebagusannya aja. Kalau kita melihat saudara kita, nandainya gampang, Pak. Orang yang meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan kurang baik, itu gampang nandainanya. Contoh, ini malam dalam keadaan sesibuk apapun kita, yang namanya hari Minggu, kita udah berapa hari yang lalu kita mungkin ada yang para pekerja, pas hari Minggu kadang lagi libur, kita pengen istirahat atau apa, tapi karena keluarga Bapak almarhum Bapak Rudi mengundang sanak pemilik ya tetangga-tetangga, sehingga kita melangkah enteng ke rumah Bapak Rudi. Ini termasuk berarti Bapak Rudi termasuk orang yang baik. Contohnya mana? Nih banyak yang hadir, banyak yang doain. Ini kan lebih dari 40 orang. Dalam satu kitab menjelaskan orang ketika duduk di majelis taklim, ketika dia membaca doa melebihi dari 40 orang, itu sama halnya doa itu seperti doanya para wali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Siapa tuh rajanya wali yang tadi disebutkan oleh tawasul Ustaz Abdul Aziz? Makanya min auliya ilai ta'ala min masyarikil ardi la maghribiha wa barriha min yaminiha illa shimaliha sultanu auliyatun Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Baghdadi qadassallahu siratil aziz. Rajanya para wali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya beliau dapat julukan Sultanu Aulia. Kenapa beliau mendapatkan julukan Sultanu Aulia, rajanya para wali? Karena ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ingin melaksanakan Isra wal Mi'raj, ketika ingin menaiki kendaraan buruk, ternyata Rasulullah membutuhkan anak tangga. Sehingga datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mempersilahkan kaki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk diletakkan di pundaknya. Maka dari itu keinginan Syekh Abdul Qadir Jailani maka diiyakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga di pundak kanannya itu ada tepak kaki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani
mendapat julukan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Makanya tawasul bang, kalau lagi acara bagaimana, misalkan tetangga baru pulang kerja, kita samar sedekah, kita mimpin tawasul, jangan panjang-panjang, biangannya aja kita sebutin. Ayam kalau biangannya kita pegang, pitikan ngintilin nggak bang? Ngintilin. Makanya kalau kita bertawasul, biangannya kita sebutin, insya Allah bakalan ngintilin. Makanya runtunan dari tawasul, pertama kita tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita bertawasul kepada bin aulia ilahi ta'ala min masyarikil ardi la maghribiyah, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebutin biang-biangannya aja. Karena sebab biangannya rajanya para wali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya dulu orang tua dulu kalau sholawatan tuh apa tau? Dengerin. Ada aja saingan. Dengerin lo. Recet banget lihat ini. Weh. Ya, dengerin. Ada mari. Ada sono, ada mari. Lagi berunding aja berunding. Lagi ngurusin apaan sih? Ada urusan. Minta dulu dengerin. Apa pacarnya? Apaan? Waduh. Wah, parah ini bocah ini. Waduh, ngomongin pacar. Ada mari. Kita lagi ceramah, lagi berunding. Bentar, habis ini acara antaran. Makanya kalau orang tua dulu tuh kalau menjelang subuh sampai menjelang yang namanya sebelum azan maghrib, orang tua dulu tuh selawatannya enak, sembari tawasul. Kutub Qurabani wal arifil samardani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. La ilallah. Mungkin Guru Amil Arsad masih ngeranapin. Kan zaman-zaman dulu tuh nada-nadanya ya Allah enak. Kutub Qurabani wal arifil samardani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. La ilallah. Hasan Yahumal Husain dibeni Siti Fatimah. Tuh begitu bang. Orang-orang tua dulu salawatannya enak sembari bertawasul. Tawasul adalah metode berdoa kita agar lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barokah kita tawasul, kita mengucapkan, kita sebutkan para wali-wali Allah, kita sebutkan para sahabatnya Rasulullah, kita sebutkan para malaikatnya Allah, maka doa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa bang itu kudu melewati yang namanya 7 lapis langit. Makanya ada orang doa lagi gerendeng aja. Ustadz, saya mau nanya, saya sembahyang rajin banget, ngaji rajin banget. Sampai sekarang doa saya belum didengar kali ya. Agak diterima saya doa saya sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang enggak diterima, Bang. Cuman masih terhalang, bahkan masih mandek. Mungkin masih berhenti di langit ketiga atau langit keempat. Sampai tembusnya langit ketujuh, baru doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau doa jangan terlalu kita berharap dalam arti kita kudu sadar diri. Terkadang manusia berdoa ingat kepada Allah dalam keadaan di bawah. Ada orang butakan orang rawa, ya Allah. Nggak taunya lagi meriang. Kekurub habis minum aspirin, orang kan pakai spray. Rengget dia. Ngomong sama bininya, "Lu, apa yang kayak gua ini?" Apa kata bininya? Sakit, berisik banget, recet banget lo. Tuh, diomelin sama bininya. Ya Allah, lagi sakit. Sehat aja dikit. Keder nyari musola kagak nemu. Sakit aja dikit, terus sehat aja dikit. Keder nyari majelis taklim kagak ketemu. Tuh manusia, Bang. Manusia terkadang paseh menyebutkan kalimat Allah dalam keadaan susah. Lagi senang dikit, boro-boro dia ingat kepada Allah. Bener, Bang? Contoh, mana contohnya, Nyak? Contohnya dibutakan kita ini salah nih. Terkadang salahnya di mana? Ketika orang kita mendengar kumandang azan, kadang orang pada piora aja, Bang. Contohnya tadi azan asar, Allahu Akbar. Yang nyapu mah nyapu, yang megang handphone ya handphone. Bener. Yang nonton TV, boro-boro tuh disimak itu azan. Bener.
Pas giliran ini ntar subuh, ambil arsad nih, guru ambil arsad nyebutin, ngidupin mik, beliau habis sholat berjamaah, habis berzikir berdoa, ngidupin mik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin tuh orang yang nonton TV yang gede tadi volumenya 17 dikecilin sampai kosong. Bener, bocah lagi bercanda tiba agak dicekek doang. Bisik banget lu, di mulut ke siapa itu disebutin mati itu. Bener nggak ini bang? Giliran orang nyiarin orang meninggal, itu bocah bercanda lagi pada main kleci, main gambar, tiba agak cekek dong lehernya. Lu berisik banget lu, dengerin apa itu, siapa itu namanya? Bukan cat batang leher lo. Apalagi ketika kita lagi denger pas siapa yang meninggal, rumah kita di pinggir jalan, pas kira mau disebutin, yaitu almarhum, motor king lewat, hak dia, brengsek buat itu motor tuh, bener nggak bang? Bener nggak? Nih. Sebenarnya salah, boleh aja kita denger. Yang kudu kita simak dengan batin yang hati yang terdalam, yaitu kumandang azan bang. Allahu Akbar. Contoh kita di rumah, kecilin tuh TV. Lagi ngapain, lagi ngulek, lagi bikin sambal. Berhenti dulu entarannya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai la ilaha illallah. Baca tuh doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, sampai innaka la tukhliful mi'ad. Para ulama mengajarkan sampai dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Nih jempol kita bang, kita jilat nih, kita oles-olesin di mata kita, bertujuan siapa orang yang mengamalkan doa setelah kumandang azan, maka dijilat itu jempolnya, ditempelkan kepada matanya, biar katanya malam itu lubang jarum kletan, biar katanya malam. Ngerti nggak maksudnya? Tujuannya siapa orang yang mengamalkan doa ini, ketika nanti sakratul maut, matanya agak kotok-kotok ayam banget bang. Tahu kotok ayam? Yang jauh kelihatan, yang dekat agak kelihatan rayang-rayang, tuh kotok ayam. Kayak tetangga saya, padahal itu kali depan badannya dia, itu mukanya dia. Kalau kata dia ini kali masih jauh, nggak taunya dilompat jangan nyemplung sampai leher. Tuh, gua kata apa? Tuh matanya kotok ayam. Orang yang lagi sakratul maut bang, itu EQ-nya otaknya 0,1%, makanya daya ingatnya udah mulai hilang. Orang lagi sakratul maut, kupingnya rada budek bang. Orang lagi sakratul maut tuh matanya mendelik, makanya sampai keringat di jidatnya keluar yang namanya keringat segede yang namanya biji jagung. Orang yang lagi sakratul maut bang, makanya boleh jadi saudaranya, anaknya bisikin di kupingnya, asyhadu alla ilaha illallah, agak nyaut acan-acan. Kenapa? Orang yang lagi sakratul maut tuh kupingnya udah rada budek bang. Dan orang sakratul maut, menurut dalam satu kitab, orang yang lagi sakratul maut akan digoda oleh iblis dan setan-setan yang mengganggu agar orang yang meninggal ini dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Contoh, kita masih hidup paling takut sama rase. Contoh, nanti lagi sakratul maut, itu iblis akan berupa seperti rase, nakut-nakutin kita. Boleh jadi orang sakratul maut matanya mendelik kayak orang takut. Itu iblis bisikin kita. Makanya kita, kalau saudara kita lagi sakratul maut bang, ini saudara-saudara kita lagi sakratul maut, tuh terus bisikin di kupingnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang perlu kita bisa? La ilaha illallah.
Makanya kalau kita sakratul maut, kita pengen kuping kita denger bisikan-bisikan dari anak cucu-cucu kita, mata kita tegas, mata kita diatra. Bagaimana caranya? Makanya itu amalkan doa setelah berkumandang azan, kita kudu doa. Allahumma rabba hajihi da'wati tamah. Itu baca, Bang. Mana azan yang pertama yang kita simak? Misalkan nih musola apa nih? Guru Amil Arsad. Terus baru ngerembet kemana? Masjid Raya. Yang pertama yang kita dengarkan, itu yang kita simak. Kan ntar ngerembet, beliau udah hayya ala sholat, di sana baru Allah Akbar, Allah baru mulai. Yang pertama kita dengar kumandang azan, itu yang perlu kita simak. Makanya perlu baca doa. Makanya kata guru kita, apapun di muka bumi ini yang namanya doa perlu. Ngapa-ngapain juga kudu ada doanya. Bagaimana biar tahu doanya? Makanya biar pada ngaji. Suruh duduk di majelis taklim, belajar sama guru ngadep, apa juga ada doanya. Mau ngapain juga ada doanya. Mau makan ada doanya, pengen nyusu ada doanya, mau masuk ke WC aja, buang air aja ada doanya, keluar dari WC ada doanya, mau cebok aja ada doanya. Ngomong cebok kayak pakai kol-kol ada ini yang cebok tuh, ada doanya. Ini bocah sekarang kita prihatin. Doa berak aja kadang agak tahu. Kenapa? Sebab nah bocah sekarang nih, karena bocah sekarang itu diperangi yang namanya teknologi kecanggihan. Ngaji tong? Ngaji apa kagak? Lu manggut ogah-ogahan banget. Ngaji apa kagak? Ini baju koko biru Iqra berapa? Hah? Al-Quran. Masya Allah. Ini yang samping itu, yang penci nyala berarti siapa? Iqra berapa? Iqra 4. Bayaran enggak kalau ngaji? Agak. Waduh. Syarat menuntut ilmu yang pertama itu ridho dari orang tua, kedua keinginan yang kuat, yang ketiga itu harta, Bang. Pengen anak kita bisa ngaji, pengen anak kita ketika kita meninggal pengen paham Al-Quran, itu bocah dititipin sama gurunya, boro-boro itu orang tuanya mikirin gurunya. Urusan agama mohon maaf kudu royal. Bener, anak kita pengen jadi LC lah, kalau nggak punya duit boro-boro jadi LC, kenapa? Belum mikirin paspor. Bener, yang namanya LC kita berangkat ke Mesir, nggak perlu kita ke Mesir, yang namanya kita mondok di kampung, kalau masih ada guru lekar, itu guru kudu kita sejahterain. Lebahnya ini ngomongin guru tentang masalah ngaji lekar, bukan berarti guru pengen dibayar. Yang ngaji orang tuanya, yang nitipin anak biar orang tuanya biar pada punya keketeg. Apa nih keketeg ya biasanya ya? Biar punya pikiran dah. Bisa jadi orang tuanya nitipin ngaji kepada gurunya, ini anak nggak pernah bayaran, berarti mak babanya nggak punya pikiran. Waduh, berapa udah ini? Tibang kagak ngayap doang. Ya elah Ustad, lah kan Ustad kan petokoh agama, masa tibang ngajar doang kita bayar? Ustad itu bukan malaikat, Bang. Memang Ustad punya anak bini. Contoh saya datang kemari, biar katanya Menteri Perhubungan tadi WA DNSB juga itu saya tegar. Lebahnya abang kemari. Setelah saya pulang dari sini, abang ini listrik agak token agak keisi. Lebahnya ini ngomong per-peran, Bang. Memang saya megang ming mah begini, akal-akalan nyari makan aja. Memang per-peran kita. Misalkan ada yang ngomong, wah Ustad ceramah minta bayar. Begini, guru saya juga pernah ngomong, orang Ustad ceramah minta bayar itu salah besar, Pak. Ada Ustad ceramah terus minta bayar, itu dosa, Bang. Dan lebih dosa lagi ngundang Ustad ceramah kagak. Gua mendingan berantem sama elu daripada berantem sama bini gua. Aduh begitu aja, Bang. Emang ini baju kan pakai rinsonya. Ini Triska, siapa yang Triska? Kan bini saya. Lah yang namanya bini, yang namanya lakinya habis pulang acara, yang namanya hati kan rada gede. Masalah ini mah Bang kita jangan ngomongin nominal, parperan aja. Nenek-nenek besok pagi bisa berangkat ke Bojong di pojok, misalkan habis makan ke Tancong di pojok mau Bojong.
Kan ada yang namanya WC di pojokan, habis makan kue pancong sama kue cucur. Nih enggak perut lebek, nih enggak aja pengen buang air. Di pojokan ada WC, berak aja 2.000. Kalau tuh berak-berak udah duit, Bang. Udah begitu aja, Bang. Urusan berak aja beribu-ribu. Urusan berak aja beribu-ribu. Mana penghargaan kita terhadap ulama? Mana penghargaan kita kepada guru kita? Pengen anak kita ngaji, pengen anak kita bisa lancar Al-Quran. Gurunya nggak diurusin. Ya Allah, bagaimana mah anak mau berkah, Bang? Udah begitu aja udah. Mau begini ceramah kalau belum makan. Belum kena kopi lagi. Mana toko-toko ayam, ya. Yang begini, Bang. Bilangin tong, ngaji bayaran. Sekolah doang, kempek baru, amben baru, patu baru, giliran ngaji aja sama guru utak banget. Bilangin babal lo. Ada babal di sini ada? Nggak ada. Waduh. Bilangin. Rekam kayak ini omongan nih. Bilangin bayaran. Wah. Kalau emang guru ngaji belajar Allahumma dulu mondok, emang sebulan 2 bulan kan tahunan, Bang. Yang namanya di pondok jauh dari orang tua, makan ngantri, mandi ngantri, sampai berak ngantri, ribet di sono plastik ribet, udah susah. Belajar Allahumma gampang. Belum nanor jurumiyah aja kita bingung. Bocah sekarang al-kalam wal abdul murakabul mufidu fil wadi wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na fal ismu, terus sampai di sono. Terus kita belajar yang namanya nahu dan sorab, terus lah belajar lebih konde, Bang. Nah, ini guru yang berilmu, ilmunya manfaat. Kita titipkan anak kita, mababanya seharusnya punya pikiran. Waduh, kita sejahterain guru kita. Orang tua dulu sebelum nitipin anak ke guru ngaji, mababanya pada punya adab, pada punya akhlak. Sebelum anaknya dititipin sama guru amil arsad, mababanya silaturahmi ke rumah ustadznya. Tuh, silaturahmi jangan bawa diri doang, Bang. Ini kadang bawa diri doang. Bawa apaan kek? Apa? Entengan. Lah iya, apa jeruk atau apaan? Lah jangan bawa diri doang. Ini kadang silaturahmi ke rumah guru bawa diri doang. Apa yang mau diarak? Yang ada kopi guru diuk. Guru ngarin rengginang di polok. Waduh, yang begini nih. Berabe ini murid yang begini nih. Tuh, orang tua dulu nyampe dah, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Bang Haji masuk dalam. Iya, ini ada apa tumben-tumben ini sama Pak Haji ini. Begini guru, saya punya anak 3. Emang saya lagi kerja, bini saya emang lagi kulit nyuci di sono. Emang saya lagi bagaimana ini ya? Maka saya datang kemari, mohon maaf ini guru, katanya mengganggu waktunya guru ini. Saran begini guru, yang atuh man anak kita kan buat yang atuh kalau buat, yang atuh lagi sudahan, kata sakit makanya doyan. Ini saya begini guru, datang kemari, saya pengen nitipin anak saya, ajarin ngaji. Yang anak saya agak tahu huruf alif hijaiyah, ajarin guru, biar ini anak saya titipin sama guru, biar tahu bacaan Al-Quran, doa sujud bagaimana, doa sholat bagaimana, ajarin guru. Bagaimana nih guru, terima apa kagak ini ya? Mudah-mudahan saya nitipin ini anak, mudah-mudahan nih apain ini bocah. Yang penting ini bocah bisa ngaji, mau digeblogin kayak, mau digenjat batang leherah nih guru, ikhlas. Bagaimana nih guru? Alhamdulillah kalau emang anak abang ngaji mau dititipin ke saya. Oh iya guru, ini saya mau hadiah sama guru. Ini ada duit ini 11 juta nih. Sama rokok 3 selop. Tadi lagi nyampe mobil sebakona beras. Ada yang sini begitu orang tua? Kayaknya mah kagak ada. Ini mah saya lagi menghayal aja Bang ngomong. Jadi saya ngomong begini mah lagi menghayal aja. Lagi juga nggak bakalan ada yang begitu, guru. Nggak ada orang tua yang begitu, kagak ada. Lah bagaimana? Ada. Lebaran aja setahun sekali, buru-buru buat tentengan. Paling mentok buat rokok, mau sebungkus lagi sama guru. Rokoknya sama lagi, gurunya rokoknya mil, muridnya rokoknya mil. Bro, maaf saya lahir batin. Lebaran. Lagi lebaran. Nggak bisa, ayo kemarin. Lebaran namanya orang lagi nangis kembali ngomong, raga dan tak recet banget. Ngasuk-ngasuk kan, yang namanya setengah jam nangis depan guru, pura-pura itu, padahal linggang lehernya seret. Apa kata guru-gurunya mah paham, udah itu katanya minum itu aja guru, makasih banyak guru. Yang namanya orang nangis sama setengah jam sampai sejam itu murid, linggang kan perutnya kocak juga. Ada kolang kaling gurunya nyiapin, namanya ustadz kan biasanya kalau lebaran kan bini-bininya kan bikin kue rada banyak, orang tamunya rada banyak, kolang kaling dikeluarin sama gurunya. Di polok. Guru yang ngeluarin kue geplak di polok. Guru yang rengginang diganyam-ganyamin. Udah gitu itu rokok yang sebungkus dibesit sama dia duluan. Guru rokok guru. La ilaha illallah.
Lah rokok sebungkus dia dulu ngambil sebatang baru ditawarin guru rokok guru lah. Dia murid yang begini bagaimana mau berkah? Ilmunya doang diambil tuh guru, tapi keberkahan dari seorang murid belum ada yang begitu. Ketajimannya nggak ada. Boro-boro setahun sekali setahun sekali. Yang namanya tiap majlis saling kan tawakupan kali apa per orang sejuta, apa orang 2 jutaan begitu. Tuh urup banget bang, tahun sekali. Darah, ini besok kita udah bulan Roah ini, bagaimana ini kan kita menyambut bulan puasa ini, saling kita kapan ini tawakupan ya? Sekarang kita majlis saling kita kan ada 40 jumlahnya ini. Kira-kira bagaimana apa orang 2 juta, apa orang 1.800.000? Oh dikumpulin kan lumayan. Ini kadang kagak buru-buru buat tawakupan, lebaran aja. WA dulu di grup, men, ini kapan kita lebaran sama guru ini? Nah, gue besok malam Selasa deh gue bisanya. Ini bagaimana kira-kira? Jadi ini gue nambahin nih goceng pertama. Lebaran ke rumah guru, orang goceng. Boleh jadi itu guru nggak sejahtera, guru kagak ada yang gemuk bang, guru lekar kagak ada yang gemuk, nggak ada. Saya yakin banget. Tara pun dia gemuk, mungkin ada keturunan. Iya keturunan gemuk. Setahu saya guru ngaji, guru lekar, guru alif-alifan nggak ada yang gemuk. Kenapa? Dia kurang vitamin A. Orang tetangga yang punya keketek. Ngaji doang tuh anak. Padahal bang, kalau kita mendidik anak, urusan agama kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Kita kepengen ketika kita meninggal siapa yang baca Yasin bang? Anak. Kita pengennya meninggal siapa yang doain kita? Anak bang. Bagaimana caranya anak bisa meneruskan estafet perjuangan kita? Kudunya kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Urusan agama kudu royal. Jangan bocah handphone doang 2 juta 3 juta ngadat dibeliin. Saya nggak pernah dengar bocah main guling-gulingan. Ngapa tuh bocah ngadat? Tak bayaran, ngaji kagak bayar, kagak mau ngaji. Kagak ada, udah langka. Udah langka. Tuh bocah ngadat guling-gulingan. Itu ngapa tuh bocah nangis? Kagak mau ngaji. Orang gua punya duit, pengen bayaran, malu kali dia sama temennya, kagak ada. Bocah sekarang mah kagak ada malunya. Ngaji mah ngaji aja udah, berangkat kayak kebo, pulang kayak kebo. Kagak ada yang nganterin tuh bocah. Sampai gurunya bingung, ini bocah baru lagi ini. Anak siapa ini? Simon apa Samin ini? Lu kagak ada yang tahu. Ini yang namanya guru ngaji kan nggak ada pendaftaran, bang. Siapa aja yang pengen ngaji, ayo. Cuman kita sebagai orang tua nitipin anak pengen bisa ngaji, emak bapaknya kudu punya pikiran. Makanya guru alif-alifan itu ada singkatan alif fathah ya, amplopin bang. Gimana? Makanya alif kasroi isiin masa amplopan doang. Lah misalnya gua acara dikasih amplop doang isinya kagak, lah gua bakar depan pintu bang. Ya, iya. Alif domao ya kalau agak ada usahain pinjemin ke mas apa handphone kayak gade. Ini kok ada malam tahun baru doang, tahun baru Masehi doang, tahun baru nasional doang. Ini anak muda orang tua dibela-belain pengen bakar-bakar. Sampai nggak ada TV, handphone digade. Twitter sampai dijual. Bela-belain. Padahal itu nggak ada manfaatnya, banyak mudorotnya. Urusan agama kagak diusahain nih. Ini berapa bang? Intinya urusan agama kita kudu royal. Karena itu menjadikan satu apa? Amalan-amalan soleh kita ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya guru doanya diijabah, bang. Yang namanya guru doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita sakitin, guru mah enggak marah, bang. Guru kagak balas, tapi Allah yang membalas. Misalkan yang ngomong-ngomongin, gue gede-gede sama guru itu masa iya ngeselin banget mukanya ya, anu banget itu, gue lemah makan itu, gue lemah apa di kokop aja, gue gede banget itu. Lu ngomong-ngomongin guru, gurunya mah kagak marah, kagak, nanti Allah langsung. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Ini anak-anak muda nggak bakalan ini bisa yang namanya mau baca mau disimtu duror. Ini ada yang namanya kotek, ya namanya bas. Memang gampang ini belajar, kan udah ada gurunya. Kita tahu huruf alif itu barokah ajaran dari seorang guru. Kita tahu huruf waw melengkung itu barokah ajaran dari seorang guru. Makanya jangan macam-macam sama guru. Belajar hadroh aja juga berbulan-bulan. Jangan belajar hadroh, rebana aja juga setengah bejat nenek-nenek baca taklim. Belajar into tung turun tung tung turun tung jangan turun tung jangan tung jangan tung jangan tung jangan dang 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 tung dang tung dang tung dang dong dang dong dang tung kan begitu, Bang. Iya, baru vokalis nyampe ke depan mic tak tung turun tung tung tingan tung turun tung tung tingan tung turun tung tung tingan tung dang 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 tung celep. Asik tung celep berarti itu vokalisnya di depan mic.
Lah emang kagak ada gurunya itu? Lah ada bang. Itu kadang diajarin bebel bangetnya. Bener ya? Lah iya, makanya macam-macam sama guru. Sepi. Terus ini terus. Udah intinya begini bang. Intinya kita doa ini almarhum Bapak Rudi bin almarhum Bapak Nur. Saya yakin beliau ini ada orang baik. Saya ingat dulu beliau pernah ngundang saya kemarin. Ini saya yang kedua di sini bang kalau nggak salah. Beliau masih kokoh di pojokan sama saya dulu waktu itu ya. Ya Allah, beliau ini ada salah satu orang baik. Dengan wasilah perantara dari anak-anak Tegar dan Bang Iman tadi ngubungin saya sehingga saya bisa silaturahmi lagi ke rumah beliau. Ini malam ini beliau girang dapat kiriman doa dari saudara sanak familinya. Mohon maaf, Mbak. Ada orang bertanya, orang yang meninggal Ustaz kira-kira kita kirim Fatihah nyampe apa kagak? Hal baqiya min birri abawaya syai'un abirruhuma min ba'dihi mautihima. Ketika seorang anak muda bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, adakah cara untuk berbakti kepada kedua orang tua? Sedangkan semasa hidupnya saya belum sempat berbakti kepada kedua orang tua dan orang tua saya sudah pulang ke rahmatullah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua kalian sudah pulang ke rahmatullah. Ini bocah dapat jawaban dari Rasulullah, buru-buru dia pulang, minjem pacul sama bapak gedenya, dia bikin sumur di samping musola. Dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Artinya apa bang? Bikin sumur aja pahalanya untuk keluarganya, untuk orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah, itu dapat pahalanya. Cuman ilmu ini dikias. Kalau nggak dikias berabe. Apa contoh ilmu kias? Contoh azan. Azan itu bukan hanya untuk seruan untuk orang sholat. Contoh tetangga lagi kebakaran rumahnya, kita disunahkan untuk berkumandang azan. Umen yang azan orang atuh aja bang. Tetangga rumahnya lagi kebakaran, jangan semuanya azan. Keburu angus. Agak ada yang bantuin nyiramin. Tuh, kemudian di kampung kita ada angin kenceng, kita disunahkan untuk berkumandang azan. Misalkan ada angin puting beliung, kalau puting dong sih cakep bang, enak. Ada beliung nggak bang? Itu ada serem. Makanya serem itu angin puting beliung. Kalau puting dong sih agak apa? Ada beliung ini ribet. Wah, ampul-ampulan kita. Terus bayi yang baru lahir kita sunahkan, kita azankan di kuping kanan dan diikomakan di kuping kiri. Ini ilmu dikias. Artinya apa bang? Ini kalau berabe, ini sejarah seorang anak muda bertanya kepada Rasulullah, kalau ini ilmu nggak dikias berabe, khawatir babanya ninggal, dia bikin sumur samping musola. Besok nyanya ninggal, dia bikin sumur lagi samping musola. Abangan ninggal, dia bikin sumur lagi dekat jendela. Ninggal tuh orang kagak sembahyang pada nyemplung bang. Sumur mulu. Artinya apa? Dari sejarah ini bikin sumur aja pahalanya nyampe buat orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Apalagi nih keluarga besar almarhum Bapak Rudi sudah mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, beli yang namanya kue bulu rada yang warnanya hijau stabilo yang rada nyala itu, yang beli salak, beli yang namanya semangka, terus macam-macam dan itu aqua diminum oleh para jamaah. Ini menjadikan satu tanda bukti akan dikumpulkan pahala yang ditujukan untuk almarhum Bapak Rudi bin almarhum Bapak Nur. Beliau pada malam hari ini dalam keadaan bergembira karena mendapatkan kiriman doa dari sanak familinya. Alhamdulillah. Udah begitu aja bang ya. Namanya panjang ya. Begitu dah. Emang udah lapar banget ini pak. Iya. Emang dari rumah lagi ongko, emang bini lagi meriang juga lagi, agak masak lagi ongko. Emang rata-rata begitu kok. Namanya guru, yang namanya ustad di ustad kampung biasa begitu. Bini jarang masak. Apalagi kalau musim kerjaan. Iya, nah yang juga kriaan ini biasanya tetangga ngaji doang sama guru. Yang namanya lagi kriaan mah kudu punya idep. Iya, saya juga kemarin begitu kejadian beberapa bulan yang lalu kan habis lebaran haji itu banyak tetangga saya pada hajatan, Mbak. Iya, saya pikir mah begini, orang murid saya yang ngaji di musola lagi banyak hajatan, saya ngomong bini saya, "Nyalo, udah jangan lu beli nyaraan, beli sarapan aja, beli peso, udah kalau ntar jangan nyarap." Kan Encik Anu kan lagi hajatan. Abang ntar kita agak disorok gini. Kan begitu. Kita tungguin jam 9 lah kagak diketok. Jam 10 kagak juga, ntar kali habis main johor lah kagak juga, ninggang sampai malam bang. Iya, ninggang sama maghrib kita laki bini pada makan proma. Ini terkadang tradisi yang seperti ini tajim udah mulai hilang bang. Orang zaman dulu lagi kriaan yang terutama ya kita jajalin sayur cetek siapa? Guru kita dulu, minta berkahnya, minta doanya. Begitu, ini kadang kagak. Dukun dulu diparanin.
Wah, ini bagaimana ini caranya besok saya mau hajatan ini, bagaimana ini biar tamu biar banyak, bagaimana biar penter. Apa kata dukunnya? Udah begini udah tenang-tenang aja. Udah tenang-tenang aja lo, tenang. Tenang. Kalau besok Roman agak teduh dikit, udah gampang. Lu nyari tiang, lu hitung tiang lu misalkan ada 4, hitung 1, 2, 3. Yang 3 lu taruh di tengah, lu ambil kodok, lu ikat di atas. Insya Allah tuh hujan agak turun. Lu ikat itu kodok di tiang yang ketiga, insya Allah tuh hujan agak turun. Kodok abang agak turun. Kalau diikat di atas tiang. Makanya kalau datengin jangan datengin dukun, datengin ulama, datengin seorang guru, diajarin ini bagus-bagus. Yang namanya dukun, wah, iya. Emang sih dukun banyak versinya. Ada dukun yang namanya duduk tekun, mungkin sering zikir macam-macam, Bang. Cuman kalau kita yang namanya datang, dari mana lu, Bang? Nyalo, gue dari orang pinter. Wah, ini berabe nih. Kalau kita datangin orang pinter, ujung-ujungnya tadi pinter-pinterin. Iya, wah. Bapak mukanya pucat ini, saya tahu nih Bapak. Bapak lagi kenapa lah? Orang dari pagi belum nyara. Bagaimana dukun agak tahu? Ya Pak. Makanya hati-hati nih, zaman sekarang lagi rame ini ya. Di medsos yang begini-begini, hati-hati. Makanya kita kuatin, kencengin nih akidah kita. Sholat yang 5 waktu nih, anak-anak muda terususnya. Jangan pernah tinggalin majlis taklim. Kalau masih ada majlis taklim, ngaji. Mau lagi sehat terutama, lagi sakit, lagi betimbang meriang doang, ngaji. Orang yang paling ditakuti oleh malaikat Israel ketika orang lagi sedang duduk di majlis taklim. Itu Israel paling takut, Bang. Tuh, makanya orang yang duduk di majlis taklim itu orang yang paling dihargai dan dihormati dan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Dah begitu aja. Sekali lagi kita doakan untuk almarhum Bapak Rudi bin almarhum Bapak Nur, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana maqam kuburnya dikanu raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan keluarga yang telah ditinggalkan diberikan kesabaran ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua pulangnya dari majlis yang menunggu berkahnya Allah, mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan diberikan kesembuhan seperti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak cucu-cucu kita menjadikan anak yang solehin dan solihat, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ilahil karim, dal karim, wa'fu'ana ya karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhiri wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati wal karamati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa kafiru mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal mulku walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل السر وتقبل الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية من واصلة من مواهب فضلك النازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم لأرواح آبائنا ولأمتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين وأستاذنا ومنا وآبنا خصوصا إلى روح المرحوم Bapak Rudi bin almarhum Bapak Nur وسوسن المرحوم والمرحوم صاحب البيت ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الرحمن يا رحيم يا ودود يا واسع المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا وminkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya saya menemukan ibu untuk maaf yang seluas-luasnya. Jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek bang ya, paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng gesek orang-orang atuh mungkin ya siapin dah yang perlu disiapin ya dah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.